Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fahmi, sahabat keluarga Indonesia, di channel YouTube-nya Bangku Kencan. Apa kabar sobat semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki dan urusan, selalu semangat dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang pilihan KB untuk pengantin baru. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas support dan kesetiaan sobat semua untuk membangun channel ini. Ingat gak ya suara cicak? Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, karena berbagi itu adalah kebaikan. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Suara cicak. Nyalakan loncengnya, karena akan ada video baru yang sangat sayang bila dilewatkan. Tidak semua pengantin baru berencana untuk segera memiliki anak. Alasannya beragam, antara lain kontrak kerja yang tidak membolehkan karyawan untuk memiliki anak terlebih dahulu. Waduh, ada ya kontrak kerja beginian. Selanjutnya karena pasangan yang tinggal di kota berbeda. Nah ini ya sabarlah ya. Lalu ada lagi karena alasan belum merasa siap untuk memiliki anak. Tuh. Kalau alasan karena umur belum ideal, benar aja ya. Tapi jangan sampai tidak memiliki keinginan untuk tidak memiliki anak ya. Karena salah satu tujuan nikah itu kan untuk memiliki keturunan anak yang soleh dan soleha. Oke, kita lanjut. Agar penundaan kehamilan berjalan efektif, sebaiknya pengantin baru menggunakan metode KB yang sesuai dengan perencanaan keluarga. Menunda untuk sementara atau waktu tertentu. Berikut adalah pilihannya. Yang pertama, ada KB alami. KB alami atau KB tradisional dilakukan dengan cara menghitung masa subur. Itu sering disebut KB kalender dan senggama terputus. Nah, tuh benar kata cicak. Tapi perlu diingat bahwa KB kalender ini memerlukan kedisiplinan dan ketelitian dalam menghitung siklus menstruasi, dan umumnya lebih sulit digunakan pada wanita yang memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Tingkat kegagalannya lebih tinggi jika salah menghitung ataupun terlupa. Nah, ada tips nih agar tidak salah hitung dan lupa, yaitu bisa dengan menulis di kertas lalu ditempel di tempat yang mudah dilihat seperti dinding kamar ya, tapi jangan dinding rumah tetangga ya. Lalu apa kelebihan KB alami ini? Kelebihan dari KB alami ini adalah tidak membutuhkan waktu jika akhirnya berencana untuk hamil. Gas. Yang kedua ada kondom. Kondom adalah salah satu KB yang bekerja dengan cara mencegah pertemuan antara sperma dengan sel telur. Selain itu, kondom juga mencegah pertukaran cairan pada alat kelamin sehingga melindungi dari penyakit menular seksual. Nah, karena kondom memiliki efektivitas yang lebih rendah dari metode KB modern lainnya, yaitu 85%, maka penggunaan kondom saja tidak dianjurkan untuk mencegah kehamilan. Kesalahan saat pemasangan, kadaluarsa, bocor, gerakan yang berlebihan saat penetrasi yang menyebabkan kondom sampai lepas, maka akan mengurangi efektivitas kondom. Adapun kelebihannya bagi pengantin baru adalah tidak perlu menunggu jika ingin segera hamil. Cukup dengan cara menghentikan penggunaan kondom. Ini cicak kok ganggu banget ya. Kata bijaknya, penetrasilah secara bijak agar tidak lepas. Oke, yang ketiga ada KB suntik. KB ini dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon progestin untuk suntik KB 3 bulan atau hormon progestin dan estrogen untuk suntik yang 1 bulan. Beberapa efek samping yang dapat terjadi adalah menstruasi yang tidak teratur, pendarahan di luar siklus menstruasi, peningkatan berat badan, dan timbulnya jerawat. Namun, tingkat keberhasilannya mencapai 97%. Bagi pengantin baru yang berencana untuk menunda kehamilan kurang dari 1 tahun, KB suntik sebaiknya dihindari. Alasannya,
Kesuburan tidak akan langsung kembali setelah berhenti melakukan suntik KB. Paling lama kesuburan akan kembali setelah 10 bulan. Ya. Lalu ada pil KB. Seperti yang sering saya jelaskan pada video-video sebelumnya, pil KB berisi hormon dan placebo, yaitu pil tanpa hormon atau kosong, yang harus diminum setiap hari pada jam yang sama, sehingga kadarnya di dalam tubuh stabil. Apabila pengguna sering terlupa, maka tingkat kegagalannya meningkat. Jadi, pil KB ini cocok untuk wanita yang disiplin. Pil KB relatif murah, bahkan gratis yang dari BKKBN dan mudah didapat. Dapat dikonsumsi sendiri tanpa harus ke dokter, tidak mengganggu hubungan seksual, dan dapat kembali subur dalam 1-3 bulan setelah penggunaan pil dihentikan. Oke. Itulah 4 metode KB yang cocok untuk pengantin baru yang ingin menunda kehamilan. Ya, setidaknya untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Untuk penundaan dalam jangka waktu yang lebih lama, IUD dan implan jauh lebih praktis dan efektif. Sekali pasang, implan bisa mencegah kehamilan hingga 3 tahun dan IUD hingga 10 tahun. Dan terakhir, jangan lupa pertimbangkan pula usia subur dalam merencanakan kehamilannya, agar saat pembuahan sel telur dan sel sperma sedang dalam kondisi terbaiknya. Oke, demikianlah tips pilihan ber-KB untuk pengantin baru. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya. Cie, pengantin baru.